Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrian Kalista dari absen 35. Perkenalkan, saya Raisa Sarli Ferlita dari nomor absen 29. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai sistem ekspresi yang terdiri dari 4 organ. Yang pertama terdapat ginjal, yang kedua terdapat paru-paru, Lalu yang ketiga ada hati, dan yang terakhir ada kulit. Selamat menonton! organ dan jaringan yang bertanggung jawab untuk membuang zat sisa disebut organ ekskresi. Organ-organ tersebut membuang limbah melalui cara berikut ini. Pertama, eliminasi limbah bernitrogen. Kedua, mengatur keseimbangan cairan dalam tubuh. Tiga, mempertahankan komposisi ionik cairan ekstraseluler. Pertama, terdapat ginjal. Organ ini berfungsi menyerap atau menyaring sisa-sisa metabolisme yang terdapat dalam darah seperti air, urea, dan garam yang akan dikeluarkan dari tubuh dalam bentuk urin. Dari setiap ginjal, keluar saluran urin atau ureter yang menuju kandung kemih. Selanjutnya, urin dari kandung kemih dikeluarkan melalui uretra. Ginjal menyaring darah sebanyak 7 liter per jam. Darah yang bersih digunakan kembali oleh tubuh, sedangkan darah yang kotor diproses di dalam ginjal, menghasilkan urin yang harus dikeluarkan dari tubuh. Kedua, terdapat paru-paru. Paru-paru merupakan organ utama untuk mengeluarkan zat sisa berupa karbon dioksida dan uap air. Di dalam paru-paru, khususnya alveolus terjadi pertukaran gas CO2 yang dibawa oleh darah dari sel tubuh dan gas O2 dari paru-paru untuk diikat oleh darah. Selain itu, darah akan melepaskan air. Air yang dilepaskan paru-paru tersebut berwujud gas atau uap air. Udara yang dihembuskan mengandung 3-5% CO2. Jumlah udara yang dikeluarkan tubuh dalam sehari sebanyak 350-600 liter dan mengandung 200-300 liter karbon dioksida yang bersifat mematikan jika tetap berada di dalam tubuh. Organ ekskresi yang ketiga ada kulit. Kulit berfungsi sebagai organ ekskresi karena mengandung kelenjar keringat atau glandula sudarifera yang menghasilkan keringat ketika suhu tubuh naik. Kelenjar keringat akan menghasilkan keringat ketika suhu tubuh naik dan akan diuapkan. Menguapnya kelenjar keringat dapat menurunkan suhu tubuh sehingga suhu tubuh akan tetap di kisaran 37 derajat Celcius atau homeostatis. Keringat mengandung air, larutan garam, terutama garam dapur, dan sedikit urea. Kelenjar keringat akan menyerap air, larutan garam, dan sedikit urea dari kapiler darah yang letaknya berdekatan. Mekanisme pengeluaran keringat ditentukan oleh pusat pengatur suhu atau hipotalamus. Hipotalamus menghasilkan enzim bradikinin yang mempengaruhi kegiatan kelenjar keringat. Lalu ada beberapa contoh kelainan dan penyakit pada kulit, seperti 1. Eksim atau dermatitis, peradangan pada kulit yang menyebabkan gatal, kemerahan, dan pengelupasan pada kulit. Dan yang terakhir ada hati. Hati atau hepar selain berfungsi sebagai kelenjar dalam sistem pencernaan, juga merupakan salah satu bagian dari sistem ekskresi karena hati sendiri menghasilkan empedu. Hati juga berfungsi sebagai tempat perombakan atau penghacilan sel-sel darah merah. Hati adalah tempat terjadinya proses perombakan protein. Dalam proses perombakan protein, dihasilkan urea yang membahayakan tubuh. Oleh karena itu, urea tersebut harus dikeluarkan dari tubuh bersama urin. Empedu sendiri mengandung air, asam empedu, garam empedu, kolesterol, dan zat warna, lalu zat-zat lainnya. Bilirubin atau zat warna empedu merupakan hasil perombakan hemoglobin, sel darah merah yang ada di dalam hati. Lalu ada beberapa contoh kelainan atau penyakit pada hati. Yang pertama ada hepatitis atau peradangan hati yang disebabkan oleh infeksi virus hepatitis A, B, atau C, atau kerusakan akibat alkohol dan racun. Lalu yang kedua ada sirorosis. Kerusakan hati kronis akibat pembentukan jaringan parut yang menggantikan jaringan sehat yang disebabkan oleh alkohol atau hepatitis kronis. Lalu yang ketiga ada hepatomegal, pembesaran hati yang dapat terjadi akibat infeksi pemakan hati atau tumor. Kesan kami terhadap pembelajaran biologi ini adalah salah satu pembelajaran yang sangat menarik
karena melibatkan diskusi, praktikum, dan lebih banyak lainnya. Lalu di pembelajaran biologi ini kami dapat mengetahui mengenai organ-organ yang ada dalam diri kami dan juga penyakit-penyakit yang biasanya ada di kehidupan sehari-hari. Lalu di pembelajaran biologi ini sangat berguna di kehidupan nyata. Sekian.